semua, perkenalkan nama saya Sabrina Tia Salwa dan saya Sulafah Maula Deonikwa. Di sini kami sedang bersama sosok yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu mahasiswi berprestasi dari Universitas Jember yang berhasil masuk 10 besar voice over dan mewakili Universitas Jember di ajang protokol Fair Bandung. Nggak cuma berbakat, ia juga inspiratif lewat perjuangannya di bidang voice over. Langsung aja yuk kita ngobrol dengan kakak. Halo Kak, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk hadir dan berbincang bersama kami hari ini. Kami sangat antusias untuk mendengarkan cerita kakak dan pengalaman inspiratif kakak sebagai salah satu dari 10 voice over terbaik nasional. Kakak bisa perkenalan diri terlebih dahulu nih. Bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang kakak atau aktivitas yang sedang kakak jalani di kampus atau di luar kampus. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan sebelumnya, nama aku Wulan Faradila Wigunastika, tapi biasanya dikenal dengan nama Wulan Faradila gitu. Itu kayak ibaratnya nama panggung lah ya, tapi nggak tahu itu bahasa keren atau enggak gitu ya kenyataannya gitu. Nah, aku latar belakang pendidikannya, aku sekarang seorang mahasiswi dari jurusan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember dan sedang menginjak di semester 6. Lalu untuk aktivitas di luar untuk aktivitas saat ini ya, untuk aktivitas saat ini selain yang paling utama itu adalah kuliah ya tentunya ya. Dan alhamdulillah saat ini aku diamanahin sebagai pemimpin umum UKM Pers Kampus Tegal Boto tingkat Universitas Jember. Lalu sebenarnya kalau aktivitas di luar perkuliahan itu ada beberapa gitu. Salah satunya aku masih aktif sebagai freelancer ya di bidang public speaking, kadang itu MC, kemudian kadang voice over, dan saat ini juga fokus berkarir di dunia makeup dan juga fashion. Dan terkadang itu kalau misalnya dibutuhkan ya, itu aku membantu di bidang marketing Lumajang Tourism. Baik Kak, sebelum kita lanjut untuk membahas tentang pengalaman kakak nih, di luar sana kan masih banyak teman-teman yang mungkin belum tahu ya apa sih yang dimaksud dengan voice over itu. Voice over itu istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia kan pengisi suara ya. Kalau misalnya teman-teman melihat di sebuah iklan atau apa gitu ya, atau video yang kontennya audiovisual gitu ya, itu kan pastinya ada suara gitu yang muncul di dalam konten tersebut gitu, dan menyuarakan pesan-pesan yang terdapat dalam video, konten audiovisual maupun iklan itu yang dinamakan dengan voice over gitu. Itu sih. Oke Kak. Nah, apa sih yang membuat kakak tertarik di dunia voice over ini? Apa ini merupakan cita-cita kakak sejak kecil atau mungkin muncul seiring waktu karena pengalaman tertentu Kak? Oke, sebenarnya kalau dibilang cita-cita itu enggak ya, soalnya dari kecil tuh nggak pernah kepikiran aku mau jadi voice over, enggak. Jadi sebelumnya itu memang aku pada awalnya di bidang MC dulu sebelum voice over, tapi nggak bisa dibilang lebih dulu mana gitu, karena memang keduanya itu sama-sama beriringan. Dan kebetulan aja eksplornya itu dari aku masa SMA sampai kuliah ini sih. Jadi memang dulunya, ini boleh diceritakan nggak dulunya? Jadi dulu ketika aku mengawali karirku di bidang voice over itu karena COVID-19. Karena kan COVID-19 itu kan apa ya, kita nggak bisa kemana-mana ya, terus hanya bisa di rumah aja. Terus aku tuh orangnya kayak gabut banget ya, ini di rumah ngapain? Jadinya aku iseng bikin konten konten puisi gitu loh, audio visual yang nantinya aku suarakan gitu. Dan dari situlah aku membangun channel YouTubeku. Kemudian ada muncul beberapa tawaran-tawaran dari konten creator lainnya. Kalau misalnya teman-teman tahu dulu zamannya tahun 2020, 2021 tuh pasti banyak sekali konten-konten di media sosial kayak yang berlatar belakang video, kemudian gak ada subjek tapi ada suara doang, kayak misalnya ngobrol atau apa gitu ya.
Dan itu aku dikontrak sama content creator yang seperti itu selama 1 tahun kalau nggak 2 tahun ya. Itu karena sudah lama jadi agak lupa. Nah dari situlah sempat ada break 1 tahun karena aku kelas 3 SMA fokus untuk mempersiapkan ujian, jadinya berlanjut sampai kuliah. Itu sih. Bisa diceritakan sedikit Kak proses awalnya itu bagaimana dari awal Kakak mencoba voiceover hingga bisa masuk 10 besar dan mewakili Universitas Jember di ajang protokol Bandung. Oke, kalau misal proses awalnya tadi sudah sempat aku ceritakan sedikit ya. Mungkin karena ada break 1 tahun dulu, kemudian di dunia perkuliahan aku kembali iseng-iseng membuat konten lagi gitu. Misalnya konten apa ya? Ibaratnya konten iseng-isengan lah. Itu sering aku post di story aku, kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman kayak, "Oh, kamu kok bisa sih kayak gini?" gitu loh. Terus habis itu karena di kuliah itu aku mengawali di bidang MC, jadinya kan kalau misalnya MC sering ketemu banyak orang ya dari berbagai lapisan masyarakat gitu. Jadinya yang awalnya itu aku nggak dikenal, jadinya dikenal sebagai Wulan MC. Nah sejak saat itulah kayak muncul teman-teman, kamu bisa VO gak gitu. Soalnya kan rata-rata MC gandingannya sama VO gitu ya. Kamu bisa VO gak? Bisa sih gitu, coba. Terus akhirnya ada tawaran kayak project bareng sama beberapa rekan kerja gitu. Jadi kita kayak bikin video konten, terus aku yang voice overin gitu. Terus dari situlah banyak pihak-pihak lain yang tertarik gitu untuk bekerja sama dengan aku. Salah satunya juga Humas UNED. Jadi kayak video konten promosi, video profil dari prodi-prodi di Universitas Jember ini, alhamdulillah aku berkesempatan untuk menyuarakan juga gitu. Tadi kan sempat disinggung tentang ajang protokol Bandung ya. Saya pengen tahu apa sih acara protokol Bandung itu bagaimana, dan lebih tepatnya kapan Kakak mengikuti acara tersebut? Oke, untuk ajang protokol Fair Bandung itu sebenarnya ajang yang diadakan setiap 1 tahun sekali ya. Itu yang mengadakan dari protokol Unpad Universitas Pajajaran. Jadi pada awalnya itu aku tahu event tersebut itu dari temen-temen baru kenal malah gitu. Jadi ada sebuah event di mana aku sama si temanku ini sama-sama menjadi peserta gitu. Dan alhamdulillah dari acara tersebut kami berdua membawa pulang kemenangan. Jadinya temanku nawarin lagi nih, kamu tertarik nggak join protokol fair? Protokol fair itu kayak sebuah event yang ditujukan untuk kompetisi public speaking, entah itu voice over, entah itu MC, terus presenter dan sebagainya gitu. Dan aku tertarik mencoba voice over karena belum pernah gitu loh aku mengikuti kompetisi voice over, karena selama ini tuh aku mengikuti kompetisi public speaking belum pernah menyentuh bidang voice over gitu. Jadinya ya aku iseng-iseng coba lah gitu. Dan gak nyangkanya aku termasuk salah 2 dari UNED yang lolos di top 10. Tapi satunya lagi temanku itu lolos kategori lain, lolos kategori Master of Ceremony. Aku sebagai kategori voice over untuk mewakili UNED di top 10 tadi gitu. Ketika mendengar Kakak terpilih untuk mewakili Universitas Jember, bagaimana sih perasaan Kakak pada waktu itu? Aduh, jujur nggak nyangka sih ya, karena tujuan aku ikut kompetisi itu tuh bukan kayak ingin menang gitu, tapi lebih ke pengalaman dan juga ilmu yang akan didapat. Karena kan aku belajar voice over ini kan secara otodidak ya. Maksudnya nggak ada bimbingan atau kelas public speaking lainnya. Jadinya selama ini itu aku mendapatkan tawaran-tawaran kerja sama voice over itu kayak ya udah gitu loh. Maksudnya ya memang seperti itu suaraku, tapi kan aku juga butuh masukan dari orang yang lebih profesional. Makanya tujuan dari ikut protokol fair itu ya untuk dapat komentar dari para judges, kemudian apa aja sih yang harus aku pelajarin lagi gitu supaya lebih baik. Jadi ketika dinyatakan top 10 itu kayak wah seneng banget sih, selain selain bangga, tapi bisa ibaratnya bangganya itu lebih ke mewakili Universitas Jember di kancah nasional gitu sih. Nah, dari selama proses itu pasti kan nggak mudah ya Kak. Betul.
bisa diceritakan Kak tantangannya itu bagaimana dan bagaimana Kakak menghadapi tantangan tersebut? Oke, untuk jadi voice over itu sebenarnya memang kelihatannya sepele ya, cuma asal record aja, terus kita nggak nampilin wajah kita seperti saat ini gitu. Tapi ketika proses itu tuh kita harus memperhatikan kayak intonasinya, kemudian nadanya akan jadi seperti apa. Kadang kan kalau misalnya kita dapat job, klien itu kan mintanya berbeda-beda. Ada yang minta kayak energik, kemudian formal, atau pakai nadanya itu kan ada nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do aja kayak harus ditanyain gitu loh. Dan ketika kompetisi itu kan nggak ada yang minta yang seperti itu, jadi ini kita mengira-ngira sendiri gitu, kira-kira juri ini sukanya yang gimana ya, kriterianya yang kayak gimana gitu. Jadi kita meraba-raba sendiri, dan proses untuk recordingnya itu pada saat itu kurang lebih selama setengah jam ya. Itu karena aku orangnya kan nggak cukup puas gitu loh, jadi sekali tag kadang aduh kok kayak kurang gitu ya, terus tag lagi kedua kali gitu, oh ternyata ujung-ujungnya yang pertama gitu yang dipakai. Nah itu hal yang seperti itu sangat terjadi, ditambah kita harus memiliki ruangan yang sangat proper ya untuk recording gitu, harus kedap suara juga, dan tentunya setelah proses recording kita harus edit di bagian noise-nya gitu, tanpa adanya pengeditan filter atau efek suara lainnya gitu, hanya noise-nya aja gitu sih. Selama perjalanan itu Kakak nggak mungkin sendiri kan? Iya betul. Dukungan dari siapa aja sih yang paling berpengaruh untuk Kakak? Pastinya yang paling utama itu dukungan dari orang tua ya, karena fun fact-nya itu orang tua aku juga ya sampai saat inilah bisa dibilang juga berkecimpung di dunia entertain gitu. Tapi dari kecil itu aku nggak pernah diarahin kamu harus masuk dunia yang sama gitu dengan kita gitu. Aku nggak pernah diarahin kayak gitu sama orang tua aku. Jadi aku bener-bener murni eksplor kemampuanku sendiri gitu, karena dari dulu tuh aku masih ini kan kayak diarahinnya tuh lebih ke akademik daripada non akademiknya. Jadi meskipun orang tua aku misal sebagai MC terus habis itu nyanyi, aku nggak pernah diarahin gitu. Jadi ya ketika tahu kalau aku punya bakat yang seperti itu mungkin, jadi orang tua aku kayak sangat mendukung sekali dan kayak happy. Ternyata tanpa adanya paksaan mereka itu selalu dukung gitu. Selain dari orang tua, pastinya dari teman-teman terdekatku juga gitu. Tentunya teman-teman sesama public speaking juga, kayak teman-teman penyiar, teman-teman MC itu sangat mendukung sekali gitu sih. Lalu apa yang Kakak lakukan selama latihan atau meningkatkan skill Kakak hingga bisa di titik ini? Kalau untuk latihannya sih aku latihan mandiri ya. Jadi aku tuh sering nonton kayak konten-konten creator yang membahas tentang public speaking gitu maupun voice over. Dan pastinya kayak sering nonton iklan ya. Kalau misalnya kita di YouTube itu biasanya nonton konten apa gitu, kita pasti skip iklan. Kalau aku malah nonton iklannya gitu loh, buat tahu dan jadiin inspirasi kalau misalnya oh ada tipe yang seperti ini, ada yang tipe seperti ini. Jadi aku memang belajar latihannya itu secara mandiri gitu. Kan Kakak tadi lihat-lihat konten kreator ya. Betul. Nah, mungkin dari konten kreator itu siapa sih yang menjadi panutan atau sumber motivasi Kakak? Oke, kalau untuk sumber motivasi ya dari konten kreatornya sendiri itu ada yang namanya Raye, itu penyiar radio Gen FM di Yogyakarta. Dan Raye itu merupakan konten kreator TikTok yang sering kayak memberikan tips and triknya di dunia siar dan juga voice over juga gitu. Dan kebetulan Raye ini juga voice over juga, sering ngisi iklan-iklan, jadi ya aku terinspirasinya dari beliau gitu. Menurut Kakak sendiri, apa kunci utama yang harus dimiliki oleh seorang voice over? Kalau kunci utama sih paling penting itu mood ya, karena kalau misalnya kita mau menyuarakan pesan yang akan kita sampaikan, kita moodnya tuh harus bagus. Kalau misalnya mood kita jelek, itu pasti hasilnya juga kurang bagus gitu loh, terus kurang enak juga gitu. Kadang itu ada yang namanya smiling voice gitu. Kalau misalnya kita happy, menyuarakan dengan kayak dengan hati yang ceria gitu, pasti nanti hasilnya bakal bagus gitu. Jadi orang itu
ketika denger voice over tanpa lihat suaranya, kita udah tahu kalau orangnya ini pasti ngomongnya sambil senyum gitu. Nah itu pasti itu yang paling penting sih menurut aku, sama memperhatikan isi dalam iklannya itu sih, maksudnya hal yang disampaikan ini apa, ataukah ini untuk video formal, atau ini di bagian video untuk semangat aja, terus ataukah ini untuk apa, itu yang paling penting sih gitu. Selama pengalaman kakak sebagai voiceover ya, pernah nggak sih kakak itu merasa minder gitu? Yang pasti pernah ya, karena apalagi kan aku waktu awal-awal itu apa ya, ibaratnya kayak masih pemula gitu ya. Jangankan dulu gitu, sekarang aja banyak sekali kayak orang-orang yang sudah senior dari aku gitu. Itu aku pernah merasa minder, tapi jadikan keminderan kita itu jangan kayak bahan, aduh aku kok nggak bisa ya jadi dia, tapi aku harus bisa jadi dia gitu. Jadi itu yang membuat apa ya, kita bisa termotivasi gitu. Jangan jadikan itu sebagai kekurangan kita, tapi jadikan itu sebagai semangat baru buat kita terus belajar dan berlatih gitu. Apa arti pencapaian dengan maksud 10 besar tadi kak bagi kakak pribadi? Arti pencapaian itu ibaratnya kayak apa ya, kalau misalnya dibilang titel itu sih enggak ya, tapi ada rasa bangga tersendiri dan juga ada rasa kredibilitas gitu. Karena sebelum adanya pencapaian-pencapaian seperti itu kan kadang itu klien itu ragu gitu loh, ini tuh skalanya gimana gitu standarnya, dan itu juga memenuhi range card ya gitu. Dan kalau misalnya kita sudah meraih misalnya top 3, top 10 gitu ya, jangankan nasional bahkan internasional, itu pasti kayak orang mau menggunakan jasa kita tuh jadi ngerasa terpercaya gitu. Oh ini orangnya udah terpercaya nih karena udah mengikuti event ini dan sebagainya. Itu sih menurut aku. Setelah berhasil mencapai tingkat nasional ini kak, kakak punya target nggak ke depannya di dunia voiceover ini kak? Kalau misalnya target sih enggak ya, tapi ya aku harapannya karena aku udah udah di tahap nasional, harapannya sih ada banyak pihak yang yang mengajak aku kerjasama sih lebih tepatnya gitu, dan pengen lebih dikenal aja sebagai voice over gitu. Tapi ya balik lagi ya, sekarang kan banyak sekali content creator dan juga voice over baru yang memang yang memang di dunia digital sekarang ini kayak banyak sekali gitu loh. Jadi pastinya ada persaingan gitu lah. Maksudnya persaingan dalam artian kayak klien ini bisa memilih gitu, kamu mau disuarakan oleh voice over yang mana gitu loh. Jadi ya itu sih salah satu kelemahan di bidang kayak profesi di bidang voice over itu gitu. Di samping tadi banyak sekali persaingan ya kak. Yeah. Menurut kakak sendiri di Indonesia saat ini peluang untuk menjadi voice over itu luas nggak kak gitu? Iya sih, jujur siapapun itu bisa jadi voice over gitu, asal ada kemauan dan ada rasa ingin belajar gitu loh, lebih jauh tentang dunia voice over gitu. Karena kalau dulu kan kita tuh sampai bertanya-tanya kan, ini biasanya kalau iklan-iklan di TV ini siapa ya yang nyuarain gitu, gimana ya cara jadi voice over. Nah kalau sekarang kan kita bisa ibaratnya kayak kita bisa menunjukkan portofolio kita lewat sosial media gitu, nggak perlu yang kayak kita harus ke agensi satu persatu itu untuk menawarkan jasa. Itu kan cara yang kuno gitu ya, walaupun sekarang mungkin masih ada ya cara yang seperti itu gitu. Jadi menurut aku luas banget sih, cuma karena saking terlalu luasnya pasti ada peluang yang sangat besar, tapi mungkin kembali lagi gitu, tergantung selera klien juga gitu. Jadi nggak bisa menjamin gitu profesi ini tuh. Itu sih. Oke kak, kita sudah berada di akhir sesi ini. Bisa dong kakak bagikan pesan atau motivasi untuk mahasiswa lain atau orang-orang di sana yang memiliki ketertarikan di bidang voice over ini, khususnya bagi mereka yang masih ragu untuk
mengeksplorasi minat dan bakat mereka di bidang voice over ini? Iya, kalau menurut aku mulai aja dulu gitu loh. Aku juga mengawali voice over dari yang tadinya iseng bikin konten. Ya kalian cobalah bikin konten gitu. Siapa tahu ada yang tertarik sama suara kalian dan menggunakan jasa kalian gitu. Karena kalau misalnya kita ada kemauan aja tapi nggak ada eksekusinya, itu kayak ya buat apa gitu. Kita nunggu-nunggu siapa yang mau pakai jasa voice overku, tapi kan orang lain juga perlu tahu gitu hasil dari jasa kalian itu yang mana gitu. Jadi ya itu sih menurut aku, jangan malu untuk memulai dan jangan ragu untuk kalian bisa memamerkan jasa kalian gitu. Terus jangan lupa berlatih juga, karena kalau misalnya kita punya skill dan nggak pernah dilatih itu pasti lama-kelamaan akan melebur gitu loh seiring berjalannya waktu. Itu aja sih. Terima kasih Kak atas cerita dan pengalaman inspiratif yang sangat luar biasa ini. Semoga kedepannya Kakak selalu sukses dan Amin. terus bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa Universitas Jember atau bagi generasi muda di seluruh Indonesia ini. Amin. Terima kasih banyak ya atas kesempatannya. Ya Kak. One is the loneliest number that you'll ever do.